Jika orang kemudian menfitnah, memberikan informasi yang buruk kepada kita dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya atau kadziban, fayambaghi alla takraha dzalika wa la tastaghilu bi dzammihi. Tetap nasihat para ulama Allah takroha dzalika. Kamu jangan sampai membencinya. Wala tastaghilla bidzammihi, dan jangan kamu sibuk dengan celaannya atau kritikannya. Bal tatafakkaru fi thalathati umur, tapi berfikirlah ada 3 hal. Orang ketika kemudian mencela kita, menfitnah kita, ada 3 hal yang menjadi keuntungan. Pertama, ahaduha in khalauta min dzalikal aibi fala tahlu an amsalihi wa asbahi wa ma yastaruhu wa ma yastaruhu Allahu min ayubika aktsar fasqurullaha ta'ala. In khalauta min dzalika, jika kamu tidak punya min dzalikal aibi, dari kekurangan yang diinformasikan teman kamu itu, fala tahlu an amsalihi wa asbahi, maka ya pada hakikatnya kamu nggak punya kekurangan itu, ngapain harus melawan itu. Wa ma yasturuhu Allahu min ayubika akthar fasqurullahu ta'ala idza wa ma wa ma yastaruhu Allahu, dan segala sesuatu yang Allah tutup min uyubika, dari aibmu, aktsar, lebih banyak. Jadi kita lagi-lagi husnudzon. Ketika orang itu mengutarakan kejelekan kita atau dia berniat fitnah, menfitnah, dan ternyata fitnah itu tidak, namanya fitnah pasti tidak sesuai dengan kenyataan, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah tetap menutup kekurangan kita, Allah menutup aib kita. Jadi kita husnudzon karena orang itu tidak berhasil membuka kekurangan kita. Kita bersyukur, ya Allah, bersyukur karena ternyata aib saya tidak ketahui oleh orang yang menfitnah itu. Karena ternyata dia menfitnah dengan informasi yang salah. Bersyukur, berarti Allah sayang pada kita karena Allah menutup aib. Banyak orang yang jatuh setelah mendapatkan kejayaannya, tahu-tahu blek, hanya 1 kasus, misalkan pemalsuan KTP. Padahal hanya memasukkan KTP, tapi langsung jatuh. Kan gitu, banyak gitu. Atau aib yang kecil-kecil, memalsukan surat, atau kasar terhadap pasangan. Itu aib yang kok kemudian orang lain ketika mau menjelekkan kita, salah informasinya. Kita bersyukur, ya Allah, ternyata informasi kebaikan saya masih ditutup akhirnya. Kan gitu ya. Jadi itu untungnya berpikir positif. Alhamdulillah, kok salah informasinya itu, berarti aib-aib kita masih dirahasiakan oleh Allah, dan kita bahagia. Itu berarti Allah terlibat dalam menyembunyikan rahasia atau kekurangan kita. Faskurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wathani, yang kedua, inna dzalika kafaratun libaqiyati masaika wa dzunubika. Orang yang kemudian menfitnah kita, orang yang terus menghibai kita, orang kok mensakiti kita, orang kok mencela kita, maka itulah kafaratun libaqiyati masaika wa dzunubika. Maka itulah penghapus dosa terhadap sisa-sisa dosa yang kamu miliki dan kesalahan yang kamu miliki.
Itu asiknya husnudzon, berpikir positif. Pokoknya nggak ada yang tidak baik ketika orang itu berbuat tidak baik sekalipun kepada kita. Kita mendapat keuntungan. Kenapa? Karena itu kesempatan penghapusan dosa, kafaratun. Nah itu ya. Wa kullu man igdzabaka faqad ahda ilaika hasanatuhu. Dan setiap orang yang menghibahi kamu, faqad ahda ilaika hasanatuhu, maka pada hakikatnya dia sedang menunjukkan kebaikannya. Kalau kita mendengar orang yang menghibahi kita sampai ke telinga kita, pada hakikatnya dia sedang menunjukkan kita jalan yang terbaiknya agar kita menempuh yang mana dan menghindari yang mana. Jadi itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu menghibahi kamu, maka itu adalah penebus dosa. Lalu sikap yang ketiga terhadap fitnah atau berita yang tidak benar yang sampai kita, fahuwa annal miskin, maka dia disebut muflis, bangkrut, menjadi orang yang miskin. Miskin tentunya miskin pahala. Qad jana ala dinihi, dia telah melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana pada agamanya. Dia melakukan pelanggaran pada agamanya, hatta saqata min ainillah, maka jatuh pandangan Allah atau Allah tidak akan melihat dia. Dia menjadi orang yang diabaikan oleh Allah.